sebelumnya kita sudah bahwasannya sebelum-sebelumnya itu komputer terbagi menjadi beberapa bagian yang penting di dalamnya, atau disebut dengan struktur utama internal komputer. Jadi ada komputer kemudian dibagi menjadi 3 bagian penting itu, yaitu adalah CPU-nya, kemudian ada memori utama, kemudian ada perangkat input maupun output-nya. Begitupun ada peripheral. Peripheral ini adalah sebagai perangkat luar yang bisa menghubungkan internet, bisa menghubungkan dua komputer ataupun alat yang bisa digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam komputer. Jadi jalur komunikasinya ini adalah bentuk sebuah apa namanya, bagaimana dia berkomunikasi antara satu sama lain atau berhubungan komputer ke perangkat input output, CPU ke perangkat input output, kemudian memori utama ke CPU atau sebaliknya. Jadi yang menghubungkan ketiga bagian ini adalah yang dinamakan dengan sistem interkoneksi. Jadi yang saling menghubungkan antara tiga bagian ini disebut dengan koneksi. Ini adalah bagian dari komponen komputer. Kemudian selanjutnya, pada dasarnya komputer itu memang masih mengadopsi pemahaman yang digunakan oleh John van Neumann. Jadi pembuatan komputer yang sampai sekarang itu sejak dulu sampai sekarang itu eh, masih memakai atau pemahaman-pemahaman yang ada pada pemahaman John van Neumann. Itu disebut dengan arsitektur van Neumann. Pertama adalah dia mengembangkan ide mengontrol operasi perangkat keras melalui manipulasi sinyal kontrol. Pertama adalah komputer sebelumnya, ENIAC atau komputer pertama secara fisik, harus mengkabelkan kembali untuk mengubah perhitungan yang dilakukan. Jadi ada sebuah yang perlu diubah sebelum melakukan sebuah perhitungan. Kemudian John van Neumann menegaskan di komputernya adalah menggunakan memori komputer untuk menyimpan urutan manipulasi sinyal kontrol yang diperlukan untuk melakukan tugas atau bisa disebut yang sebagai software pemrograman. Kemudian arsitektur van Neumann telah menjadi dasar seperti yang kita sebutkan awal tadi adalah sebagai dasar semua desain komputer generasi pertama. Jadi masih mengadopsi generasi itu. Kemudian ini adalah bentuk daripada sebuah karakteristik daripada arsitektur van Neumann. Jadi ini di bagian hardware-nya. Jadi dia memahami data sebagai data sekuensial atau disebut dengan data yang berbentuk urutan aritmatika ataupun logika itu. Urutan aritmatika ataupun dia akan mengenali sebagai aritmatika ataupun logika. Kemudian dia diubah dalam bentuk yang ini, dia dibaca atau diubah dalam bentuk sinyal kontrol. Dia diubah atau dalam bentuk. Jadi pembacaan di hardware ini, dia akan diubah dalam bentuk sinyal kontrol. Jadi data yang masuk di dalam hardware itu akan diubah ke dalam bentuk sinyal kontrol. Jalan. Kemudian yang di bagian software jauh berbeda seperti yang di hardware-nya tadi. Jadi sama saja ketika sebuah data yang masuk
sebuah data, maka dia juga akan mengenali sebagai instruksi atau kode yang masuk dalamnya. Jadi tetap dia akan diubah dalam bentuk sinyal kontrol. Kapan berhenti atau pemrosesan itu akan berhenti di komputer atau mati. Jadi kapan itu instruksi ketika sudah masuk ke dalam sinyal kontrol, dia akan berhenti ketika ketika sudah mati komputer, ataupun bisa terjadi karena error yang terjadi pada komputer. Kemudian kemudian dibagi menjadi dua bagian penting. Pertama, kita lihat adalah dalam bentuk software dan komponen utama. Atau komponen utama ini saya bilang bahwasannya seperti CPU tadi atau perangkat keras. Software utama, dia akan membaca sebagai yang kita sebutkan adalah urutan kode ataupun berupa instruksi. Kemudian bagian dari menghasilkan setelah instruksi perangkat keras dan menghasilkan signal kontrol. Ini yang ya baca. Kemudian ketiga, dia menyediakan baru untuk setiap program baru, bukan dengan cara konvensional. Jadi dia dapat melakukan penyediaan kode-kode baru untuk setiap program yang baru. Kemudian dia tidak menggunakan cara yang lama atau cara melainkan dia mempunyai cara yang baru atau lebih modern. Kemudian komponen utama. Komponen utama seperti yang kita sebutkan ada CPU. CPU bertujuan atau bermanfaat untuk menerjemahkan instruksi modul fungsi logika yang bertujuan umum, hal yang umum saja. Kemudian komponen modul input ataupun bukan itu berisi komponen dasar untuk menerima data dan instruksi dan mengubah menjadi sinyal internal yang dapat digunakan oleh sistem. Jadi ketika masuk sebuah data di dalamnya, dia diterima data itu, kemudian akan melakukan sebuah instruksi dan dia akan diubah menjadi sinyal. Jadi yang terbaca oleh sistem itu adalah sebuah sinyal. Kemudian komponen output atau sebagai media outputnya itu sarana pelaporan. Jadi dia dalam bentuk laporan, sedangkan tadi model inputnya adalah sebuah masukan atau data yang dimasuk, kemudian dilakukan instruksi perintah, kemudian akan menjadi sinyal, sedangkan komponen output itu adalah laporan daripada hasil. Kemudian di dalam komputer terbagi di tiga bagian yang kita sampaikan tadi adalah ada yang namanya CPU, ada yang namanya main memory, atau ada yang namanya perangkat input output. Jadi fungsi-fungsinya ini sangat berbeda-beda antara satu sama lain. Jadi dia berfungsi, alamat memory address ini adalah dia mencari sebuah alamat. Jadi alamatnya di mana akan misalnya dari CPU ke memori. Jadi dia akan mencari alamat yang disimpan atau dialamatkan. Begitupun kalau CPU ke dari sebuah alamat. Itu ada penjelasan di bawah mengenai mark register. Jadi dia akan berfungsi untuk mencari sebuah alamat. Jadi sebelum mencari sebuah alamat, tentu yang jadi masukan adalah dia
ini input masuk juga dalam bentuk data. Jadi per data ataupun instruksinya baik dari CPU maupun ke memori itu bisa dilakukan ataupun dari memori ke CPU, jadi bisa juga dilakukan. Kemudian bisa juga dilakukan dari memori ke modul input output. Jadi bisa dilakukan percambangannya. Ini penjelasan yang tadi mengenai mark itu menentukan alamat dalam memori bacaan dan penulisan berikutnya. Jadi dia menentukan alamatnya di mana untuk disimpan di memori. Kemudian dia memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis penulisan. Kemudian MBR tadi yang kita katakan adalah data yang ditulis ke dalam memori atau menerima data yang dibaca setelah address register baru dilakukan MBR atau dia akan data yang masuk ke dalam memori atau menerima data yang dari memori. Data yang di memori akan dikirim ke MBR seperti uh, ini. Dia akan dikirim dari memori, dia akan dikirim ke sini. Dia akan dikirim kembali ke sini sesuai dengan instruksi yang ada. Kemudian ada yang namanya input output address register. Jadi data yang di di input dan output akan menentukan perangkat mana yang akan diakses. Tujuan itu berfungsi, dia akan disimpan di mana dan menentukan perangkat mana yang akan dia tempat untuk disimpan data itu. Kemudian yang keempat adalah ada yang namanya perangkat input output dan BR, buffer register. Digunakan untuk pertukaran data antara CPU ke modul atau perangkat IBR ini terdiri dari sekumpulan lokasi, kemudian atau nomor urut alamat mulai dari 0 sampai seterusnya, setiap lokasi bilangan biner. Digunakan untuk pertukaran data, jadi input output buffer register ini digunakan untuk pertukaran antara CPU ke modul. Jadi input output buffer ini adalah merupakan lokasi yang ada di CPU, lokasi yang ada di CPU. Kemudian dia akan melakukan penentuan atau menemukan alamat dan nomor urut. Jadi misalnya kalau alamatnya sudah di misalnya 300, maka dia akan mencari alamatnya yang nomor 300. Jadi lokasi yang disebutkan di sini juga itu dalam bentuk bilangan biner. Jadi mulai dari 0 sampai seterusnya. Mulai dari 0 sampai seterusnya itu yang berbentuk bilangan biner. Kemudian fungsi komputer. Fungsi komputer ada 3 bagian. Itu pertama pengambilan dan eksekusi. Jadi setelah data dimasukkan, setelah data itu dimasuk, kemudian dia melakukan sebuah pengambilan. Jadi data itu diambil, kemudian dilakukan sebuah eksekusi. Jadi ini akan dilakukan eksekusi kembali. Jadi seperti yang lalu-lalu kita sampaikan adalah dia mengeksekusi data yang berbentuk aritmatika dan logika. Setelah dia melakukan pengambilan, baru dilakukan sebuah eksekusi. Dan dia akan berhenti ketika
Komputer itu mati atau tidak jalan, atau ketika mengalami kesulitan di dalamnya. Ini juga bentuk pertukaran data PC dan IR. Dari PC dia dikirim lagi ke memori dalam bentuk instruksi, kemudian dikembalikan lagi ke sini dalam bentuk IR, kemudian dilakukan eksekusi. Jadi sama jalur kerjanya itu seperti yang tadi untuk melakukan pertukaran data. Dan ada bagian-bagian yang penting di dalam memori itu. Pertama, yaitu ada yang namanya prosesor memori. Jadi bertugas, dia dapat mentransfer dari prosesor memori. Jadi kita transfer data itu di prosesor ke memori atau dari memori ke prosesor. Jadi dia bisa melakukan sebaliknya, baik dari prosesor ke memori ataupun Direktorat Jenderal Bea Cukai terus menjadi sorotan publik. Netizen kemudian membicarakan kinerja petugas Bea Cukai di lapangan, data terutama di kawasan bandara. Ke perangkat input output. Jadi data dapat juga ditransfer dari perangkat periferal atau perangkat dari luar daripada komputer. Kemudian di Sorotan negatif publik terhadap aparatur kemudian negara di ada yang Republik namanya ini terus kontrol. mencuat. Kontrol Hal yang itu terbaru sebuah terkait protes institusi dan dapat keluhan sejumlah menentukan warga urutan soal atau kinerja eksekusi. dan pelayanan aparat bea cukai di lapangan yang mereka Ini dalam sampaikan lewat media sosial. bisa dilakukan oleh Salah satunya yang dialami itu, seorang penumpang di dia Bandara Kuala menentukan Namu, Sumatera Utara. Sang kapan ibu ngamuk setelah diminta petugas di masuk bandara atau bisa untuk membayar keluarnya uang sebuah sebesar data. 2 juta Kemudian ada rupiah yang namanya jika data ingin membawa 3 processing dus kue bika atau Ambon miliknya ke dalam pesawat. prosesor dapat Petugas bandara melakukan beralasan beberapa uang sebesar operasi 2 juta aritmatika. rupiah Jadi itu merupakan biaya di data kelebihan muatan yang ini dikenakan dia kepada melakukan penumpang. sebuah Namun, alasan tersebut operasi ditolak penumpang aritmatika, karena besaran denda yang baik itu dinilainya tidak penjumlahan, masuk akal. pengurangan, Tidak hanya sampai di situ, ya, keluhan di lain dalam terhadap pelayanan bea pemrograman cukai juga mungkin dalam disampaikan bentuk salah seorang array. warga bernama Fatimah Zahratunisa. Ia mengalami pengalaman pahit Jadi saat itu tiba yang di tanah bisa air pada 2015 dilakukan lalu. di data Fatimah processing. yang datang dari Jepang usai memenangkan kompetisi bernyanyi di negara itu justru ditagih Kemudian uang oleh petugas bea cukai. yang ketiga Piala itu yang diperoleh Fatimah usai struktur mengikuti kompetisi interkoneksi. bernyanyi di Jadi Jepang seperti justru yang kita ditagih pajak pihak sebutkan lebih bea awal, cukai. ya. Padahal Jadi komputer Fatimah tidak mendapatkan uang merupakan sepeser pun sebuah dari kompetisi itu. beberapa bagian Namun penting bea yang cukai saling justru tersusun dan menagih saling uang pajak terkait antara 4 juta satu rupiah ke sama lain, Fatimah. yang memiliki Piala itu fungsi baru atau sampai tujuan di yang Indonesia kayak sekitar 2 bulan setelah saya kembali ke memiliki Indonesia. satu tujuan yang sama. Saya mendapatkan Kemudian surat keterangan itu sistem dikirim ke bus. rumah Sistem dari bus adalah Bea Cukai penghubung bagi domisili keseluruhan saya bahwa komponen Piala sudah komputer ada di dalam Bea menjalankan Cukai domisili tugasnya. saya, Transfer namun saya harus membayar komponen sejumlah komputer uang sangatlah sebagai mendominasi pajak. kerja Betulnya suatu dari komputer. Jadi pajak ada juga yang tersebut disebut dengan bisa sistem bus. dibebaskan Sistem pajak. ini Itu ya yang bertugas untuk menghubungkan antara beritahukan satu kepada sama saya. lain. Namun di situ Mulai dari ternyata CPU, setelah memori, perangkat berkas-berkas tersebut output dan lengkap, lainnya. ternyata dari 4 Kemudian juta tidak langsung 0, komputer tapi ada beberapa kali tawar-menawar, adalah maka susun kemudian dari beberapa setelah saya bagian bilang seperti ini yang lomba disebutkan di tanpa atas, itu hadiah ada uang memori. sama sekali, Memori saya jelaskan umumnya terdiri dari berkali-kali, atas barulah mereka or berikan memori secara gratis. dengan panjang yang Pengalaman sama. buruk saat Kemudian berhadapan dengan masing-masing petugas word bea cukai tidak hanya dialami menarik, warga biasa itu saja. alamat Anissa atau Wahid, nomor putri itu sulung Presiden keempat berbentuk Abdurrahman unik, Wahid, yaitu juga dalam memiliki bentuk pengalaman biner tidak dari menyenangkan 0 saat tiba sampai di tanah air. Melalui akun seterusnya, Twitternya, ataupun Alisa mengeluhkan layanan mulai dari aparatur min negara saat tiba di Bandara 1 Internasional sampai Soekarno-Hatta. seterusnya. Kala Kemudian itu, word dapat Alisa yang baru pulang dari Taiwan dibaca mendapat maupun perlakuan ditulis tidak pada menyenangkan memori dari dengan petugas di kontrol bandara. red Alisa atau menduga dirinya dianggap write. buruh migran Jadi Indonesia yang sedang kemampuannya kembali ke memori tanah air. ini Saat itu, itu bahkan dua. Alisa Pertama mengaku itu dicecar petugas bandara dengan pernyataan baca, yang kemudian intimidatif dan kopernya sempat menulis. diacak-acak oleh petugas bandara. Atas peristiwa itu, juru bicara Kementerian Keuangan langsung melayangkan permintaan maaf.
Protes dan keluhan terhadap kinerja Modul dan input, layanan aparatur output, negara, kemudian terutama bea operasi. cukai, bukan hanya Modul input disampaikan adalah ketiga orang pertukaran di atas. data dari dan Di ke media dalam sosial, komputer warga sebagai sebuah ramai-ramai memori mencuitkan keluhan dengan mereka di operasi Twitter. Warga pembacaan dan membagikan penulisan. pengalaman Jadi mereka saat modul ditagih pajak oleh bandara input yang dan dinilai output tidak masuk ini akal atau dia mengada-ngada. melakukan Pengalaman sebuah pahit yang tugas, dialami Fatima dan Alisa saat yaitu berhadapan dengan aparatur tugasnya negara apa ya menjadi adalah contoh nyata melakukan masih pertukaran buruknya data pelayanan terhadap warga di tanah dari air. Mental atau ke aparatur dalam negara di komputer, negeri ini, dari terutama bea baik itu cukai, dari tampaknya luar belum komputer direvolusi ataupun dengan baik. Tim dari Liputan, dalam Media Group komputer itu Network. sendiri. Kemudian dia berfungsi sebagai atau dapat berlaku sebagai pembaca atau penulis. Kemudian CPU berfungsi sebagai pusat eksekusi data berdasarkan routine program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sebagai memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Jadi CPU ini bisa dibilang ya perangkat atau pusat yang mengendalikan segala sesuatu di dalam komputer itu. Jadi dia sangat berperan penting di dalam sebuah komputer. Kemudian bisa dilakukan adalah pertukaran data. Pertukaran data itu memori ke CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Jadi dia melakukan pertukaran data baik dari memori ke CPU itu bisa dilakukan, kemudian sebaliknya dari CPU ke memori melakukan penyimpanan. Tapi kalau yang dari CPU ke memori, dia akan melakukan penyimpanan dan pengisian data ke memori. Tetapi kalau yang di atas, yang memori ke CPU, dia melakukan pembacaan maupun instruksi atau perintah. Jadi ada sedikit berbeda kalau yang memori ke CPU sama CPU ke memori. Kemudian modul input atau perangkat input ke CPU. Jadi dia dapat melakukan data dari peripheral atau penghubung dari luar melalui modul input output. Melalui modul input output atau alat penyambungnya. CPU input output. CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul input output. Jadi CPU ini bisa mengirim sebuah data yang ada di dalam komputer ke luar daripada komputer atau peripheral itu melalui modul input output atau melalui sambungannya yang menuju ke peripheral. Kemudian input output ke memori atau dari memori itu sendiri. Kemudian itu dia dapat melakukan sebuah pertukaran juga memori ke memori itu sendiri atau dari memori dari perangkat input ke memori. Kemudian ada yang namanya interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Jadi bus ini bisa melakukan sebuah kerja yang namanya menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Sifat penting dan merupakan syarat utama bus media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Jadi dia bersifat transmisi yang bisa menghubungkan satu dengan yang lain. Kemudian ada yang namanya struktur bus. Jadi di dalam gambar ini merupakan sebuah struktur atau cara kerja bus itu sendiri. Jadi dia melakukan melalui control lines, kemudian ada yang namanya other lines, kemudian data lines. Jadi ada jalur-jalurnya dia ketika dihubungkan satu sama yang lain. Jadi, bila dia mulai dari perangkat input output menuju ke CPU, jadi dia ada yang namanya control lines. Jadi ada jalannya di sini. Kemudian
dia ditentukan alamat atau address lines. Kemudian datanya, data lines atau menuju dia akan menyimpan sebuah itu. Jadi bukan bolak-balik. Misalnya dari CPU ke perangkat output atau dari perangkat output menuju ke CPU. Kemudian dari memori ke dalam memori itu sendiri bisa dilakukan atau dari memori menuju perangkat output atau dari memori menuju perangkat CPU. Jadi bisa dilakukan. Bus terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada namanya bus PCI, kemudian ada bus USB, kemudian ada yang namanya bus SCSI. Kalau bus PCI atau Peripheral Interconnect adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai manajemen atau peripheral. PCI ini sendiri memiliki kinerja tinggi untuk sistem input-output kecepatan tinggi video. Contohnya dalam penggunaan video adapter atau NIC, disk, controller, sound, dan card lainnya. Kemudian standar PCI yaitu N64 saluran data MHz lajunya. Atau data dalam bentuk atau jumlah 264 megabyte per detik. Makan ada daging. Oh, iya. Iya. Iya, wasi, Bu.
Siram satu ember, Bang.